petualangan terbaru untuk Yang Kai. Dan juga nyawanya akanlah diincar-incar oleh orang luar. Karena semua ini telah bekerja sama dengan salah satu senior yang inginlah sekali menyingkirkan Yang Kai. Dan kita akanlah melihat bagaimana para tentara bayaran ini atau orang-orang bayaran untuklah menyingkirkan Yang Kai. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Ketika melewati kota, Yang Kai kembali mempertanyakan kepada senior Xianing. Apakah benar Tatua Meng haruslah ditinggal begitu saja? Dan juga apakah benar kalau Tetua Meng ini sedanglah mengalami sakit? Xianing hanya menjawab itu. Tentu saja jika dia ikut dengan mereka berdua, itu hanya akanlah menjadi beban. Terlebih juga, waktu mereka benar-benar sangatlah mepet. Karena ya jika mereka melewati ini semua, maka semuanya akanlah sia-sia. Tidak jauh dari tempat tersebut, ada salah satu orang yang sedang mencari-cari keberadaan dari Yang Kaya. Yang tak lain yaitu Nuklan, sebagai kakak senior dari Nu Tao dan juga Chen Shaofeng, yang dimana mereka berdua ini telah meninggal dunia sebelumnya. Ya alasan dia mencari keberadaan dari Yang Kai untuk menanyakan keberadaan dari kedua juniornya. Jika nantinya mereka mendapati informasi kalau kedua juniornya ini telah meninggal dunia, maka Yang Kai juga haruslah bertanggung jawab. Lalu pada malam harinya, Yang Kai dan juga Xianing telah berada di hutan. Dan mereka memutuskan untuklah beristirahat. Tetapi di sini untuk Xianing merasa begitu bersalah. Padahal dia meminta bantuannya. Tetapi sudah 3 hari berlalu. Dia sama sekali tidaklah berbicara dengan Yang Kai. Justru dia mengabaikan Yang Kai. Seakan-akan mereka ini sedanglah bermusuhan. Selagi mereka berdua beristirahat tidak jauh dari sana juga, ada salah satu kelompok yang sedang memantau keberadaan mereka. Dan ini orangnya berbeda. Salah satu tuan muda di sana mempertanyakan kepada Ketua Belaiwon, kapan mereka haruslah bergerak. Karena untuk Yang Kai sedanglah beristirahat. Ini adalah kesempatan yang begitu sangatlah bagus. Dan Ketua Belaiwon meminta kepada Tuan Muda Long, janganlah khawatir, dan juga jangan terburu-buru. Dengan kekuatan dia saat ini, untuk menyingkirkan Yang Kai, itu sangatlah mudah. Sontaknya Tuan Muda Long meminta kepada dia, untuk sekarang juga. Karena dia ingin membalaskan semua perbuatan dari Yang Kai. Sebab dia begitu sangatlah berani. Untuklah mendekati wanitanya yang tak lain yaitu Humir. Tetapi Ketua Belaiwon meminta kepada dia, janganlah terburu-buru. Seharusnya dia juga berpikir tentang mengapa mereka datang jauh-jauh ke tempat seperti ini. Pasti ada sesuatu yang lebih menarik dan juga lebih berharga yang sedanglah mereka incar. Lebih baik ikuti mereka dari belakang, sampai tujuan mereka benar-benar tercapai. Barulah mereka bergerak, untuklah mendapati semua hal tersebut. Ketua Belaiwon menyimpulkan, kalau mereka berdua akanlah pergi ke benteng angin hitam. Tuan Muda Long yang mendengar itu, langsunglah setuju dengan rencana dari Ketua Belaiwon. Mereka akanlah mengambil kesempatan dalam kesempitan, untuklah mencuri semua hal tersebut. Tidak lama dari itu juga, 2 bawahan dari mereka datang untuk memberitahu. Ada seseorang yang inginlah menghabisi nyawa dari Yang gaib. Mendengar itu ya Ketua Belaiwon meminta kepada mereka berdua, untuklah hentikan orang-orang tersebut. Karena mereka tidak boleh dibiarkan.
untuklah merusak rencana dari Tuan Budalong. Yang ternyata maksud dari orang-orang tersebut adalah kelompok dari Nulang, sehingga kelompok dari Nulang langsunglah dihentikan oleh kelompok dari Tuan Mudalong. Bahkan mereka juga hampir saja terlibat dalam pertarungan. Setelah berhasil menumbangkan mereka bertiga, Senior Xiaomi langsung merasakan ada beberapa orang yang telah memantau mereka berdua. Jadi dia meminta kepada Yang Kai untuklah tetap berhati-hati. Tanpa basa-basi, Xianing langsung bergerak untuk menyelidiki di sekitar mereka. Sedangkan untuk Nulang, langsung dibawa ke hadapannya Long Hui atau Tuan Budalong. Pertanyaannya, mengapa dia terus mengikuti Yang Kai? Untuk Nulang, dia malah menganggap kalau Tuan Muda Lugui ini adalah teman baik dari Yang Kai. Maka dari itu, mereka bertiga dihentikan dan mencoba melindungi Yang Kai. Lantas dia pun langsunglah berkata jujur kalau saat ini dia telah mencurigai Yang Kai atas kehilangan kedua juniornya. Tetapi dia di sini tidak benar-benar inginlah melakukan apapun kepadanya. Serta Bima mohon ampun kepada Tuan Lomui kalau setelah ini dia juga tidak akanlah mengusik dirinya, serta juga tidak akanlah mengikuti Yang Kai kembali. Mendengar itu, ya Tuan Muda Longwei langsung mengetahui kalau mereka ini menganggap kalau dia adalah teman dari Yang Kai. Sejak kapan dia berteman dengan seseorang yang tidak memiliki identitas? Wadidaw, sombong sekali. Mendengar itu, Nulang cukuplah begitu kesal. Kalau tujuan mereka sama untuklah mengikuti Yang Kai. Mengapa mereka malah berselisih seperti ini? Karena ya tujuan mereka itu sama, seharusnya lebih baik bekerja sama. Namun salah satu bawahan Tuan Muda Long Hui langsunglah menampolnya dengan mengatakan seharusnya dia berterima kasih kepada Long Hui karena mereka telah diselamatkan. Tetapi sekarang dia sama sekali tidaklah berterima kasih kepadanya. Alasannya, untuk saat ini, Nulang hanya mengetahui kalau kekuatan Yang Kai lebih rendah daripadanya. Tetapi dia haruslah tahu, wanita yang berada di sampingnya ini adalah orang yang begitu sangatlah kuat. Karena dia sedanglah berada di ranah Qi transformasi. Dan juga sebentar lagi, dia akanlah mencapai True Element. Mendengar informasi tersebut, Lu Elang hanya bisa menghela nafas, sehingga dia berterima kasih kepada Long Hui karena telah menyelamatkan hidupnya. Jika tidak, ya mungkin saja mereka telah menyerang, dan ujung-ujungnya merekalah yang akan binasa. Namun setelahnya, Tuan Muda Long Hui mempunyai rencana yang lebih jahat kepada mereka. Dengan beralasan, karena tujuan mereka sama untuklah mengambil nyawa dari Yang Kai, maka lebih baik untuklah bekerja sama. Jadi dia memerintahkan Nulang sebagai orang yang akan lama memimpin jalan dan mencari jalan di Gunung Angin Hitam. Kemungkinan terbesar kalau saudara-saudaranya hilang itu telah berada di sana. Mendengar itu, Nulang langsunglah bersedia untuklah menjadi bagian darinya. Padahal ini juga akanlah berimbas kepadanya guys. Setelah mereka pergi dari sana, ternyata semua rencana ini berasal dari idenya Guru Won, yang dimana pihak dari Nulang akanlah dijadikan sebagai umpan memasuki Gunung Berangin Hitam. Dan nantinya, jika bertemu dengan Xianing dan juga Yang Kai, maka mereka akanlah melakukan pertarungan sengit. Dalam pertarungan sengit itulah yang membuat mereka kelelahan. Maka pihak dari Tuan Muda Long Hui akanlah keluar dan langsunglah menghabisi nyawa dari Yang Kai.
Untuk teorinya sih sudah begitu matang ya. Tetapi ketika dipraktekkan kita masihlah belum tahu. Dan Guru Wen kembali menjelaskan tentang identitas dari Xianing Sang. Kalau dia juga haruslah berhati-hati jika memang nantinya haruslah berhadapan dengannya. Karena untuk Xianing Sang ini, waktu di usia mudanya, dia telah berada di puncak Qi transformasi. Dan sudah pasti, dirinya yang bisa mencapai ke ranah tersebut. Ada seseorang yang berada di belakangnya. Jadi ya untuk permasalahan ini, mereka tidak akan pernah bisa untuklah menyinggung perasaannya, atau ya menghabisi nyawanya. Jika mereka tahu kalau Xian bisa mendapati luka, ataupun mendapati masalah, sudah pasti mereka juga akanlah mendapati masalah besar. Namun guru akanlah mewajarkannya. Jika memang nantinya mereka terlibat dalam pertarungan sengit. Mau tidak mau juga, mereka haruslah menghabisi nyawa dari Xianing Sang. Dan untuk jasadnya, akanlah mereka simpan ataupun disembunyikan. Agarlah untuk pihak yang berada di belakangnya tidak mengetahui sama sekali. Sesingkatnya Xianing dan juga Yang Kai telah berada di sisi gerbang Gunung Angin Hitam. Dan mereka tidak bisa memasuki dengan menaiki kuda. Setelah mereka memasuki dengan berjalan kaki. Dari kejauhan juga, pasukan dari Tuan Muda Lobui telah berada di sana. Begitu juga dengan Nulang. Langsung diperintahkan untuklah masuk terlebih dahulu. Karena Nulang sendirilah yang akan menjadi informan bagi mereka guys. Ya kasihan dia jadi tumbal. Lalu pada malam harinya, mereka juga memutuskan untuklah beristirahat. Yang Kai kembali mempertanyakan, benda apa yang telah dibawa oleh Xianing Sang? Dia memberitahunya, sebetulnya ini adalah benda utama. Untuklah menyempurnakan Jalan Sutra 9 ini. Tanpa benda yang berada di tangannya ini, perjalanannya akanlah sia-sia. Dan juga mereka haruslah menyempurnakannya dalam waktu 1 jam ketika berada di sana. Jika mereka tidak berhasil menyempurnakannya, maka benda ini perlahan-lahan akan lama menghilang jadi. Ya, pada intinya benda tersebut adalah kunci untuk misi tersebut. Dan pertanyaan berikutnya, kalau Yang Kai sebenarnya saudara tahu, sebetulnya dialah yang membutuhkan bantuan bukanlah Yang Kai. Dan mengapa dia menyetujui kalau dirinya ini akanlah membantu dirinya, walaupun nantinya dia ini tidak mendapati hasil apapun. Dan Yang Kai langsung mempertanyakan kembali, apa menurut dia, mengapa dirinya ini bisa untuk memberikan bantuan secara cuma-cuma? Untuk senior Xianing, hanyalah menjawabnya, sebetulnya untuk guru Meng atau tetua Meng telah memberitahu kepadanya, kalau Yang Kai ini tidak mempunyai niat baik, maka dia menyuruh dirinya untuklah berhati-hati. Kepada Yang Kai. Mendengar itu ya, Yang Kai tidak terima dengan pernyataan dari tetua Meng. Pada nyatanya, tetua Meng lah yang begitu sangat pelit kepada dirinya. Dan Yang Kai memberitahu, alasan dia membantu senior Xianing secara cuma-cuma. Hanya dengan memperlihatkan sebuah botol ramuan kecil. Membuat si Ading San menjadi begitu salah tingkah. Yang dimana botol ramuan pil ini sebelumnya pernah diberikan kepada Yang Kai. Yang dimana ya Yang Kai telah terluka parah. Dan juga dirawat oleh Xianing Sang. Yang membuat Xianing Sang benar-benar salah tingkah. Bukan karena hal tersebut. Tetapi, untuk foto ramuan ini benar-benar disimpan oleh Yang Kai. Lalu pertanyaan Yang Kai kepada Xianing Sang. Mengapa Tatua Meng sama sekali tidaklah ikut dengan mereka? Alhasil Xianing Sang langsunglah berkata jujur.
kalau dia membuat Tatua Meng benar-benar mabuk berat. Dan alasan dia melakukan semua ini karena dia yakin jika Tatua Meng ikut dalam misi ini, maka Yang Kai tidak akan bisa berbuat apapun. Karena untuk Tatua Meng masihlah menjaga ataupun melindungi tubuh dari Xian Ningshen. Ia layaknya seperti orang tua yang khawatir kepada anak perempuannya, berjalan bersama seorang pria yang baru saja dikenal olehnya. Untuk Yang Kai tidak mempermasalahkan hal tersebut, tetapi dia tertawa kalau Guru Ming ternyata bisa dibuat mabuk berat. Alasan dia tidak mempermasalahkannya karena Yang Kai sudahlah mengetahui dari awal kalau Xianing Sam telah berbohong kepadanya. Mendengar itu Xianing Sam menjadi begitu sangatlah malu dan juga salah tingkah kembali, dan langsung meminta kepada Yang Kai untuklah melanjutkan perjalanannya. Dan kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya, yaitu hari Minggu setelah Lo Cimu tayang. Okelah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir.